Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Kami Voice of Buton akan hadir untuk antum semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Voice of Buton, kembali lagi di channel kita. Malam ini insyaallah kita akan menjelaskan sedikit tentang bab akikah sebagaimana permintaan antum semua. Maka insyaallah sebagaimana janji kita ya, pada pembahasan berikutnya kita akan mengangkat dalil-dalil dari para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'iyah. Maka insyaallah malam ini kita akan pakai kitab Baizuri. Cuman untuk penjelasannya kita akan mulai dalam takribnya, kemudian syarahnya dari kitab Fathul Qorib. Dan untuk penjelasan tambahannya insyaallah kita ada menampilkan dari ibaroh-ibaroh dari kitab Baizuri ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, baik kita langsung kembali membahas tentang akikah. Nah, ini akikah adalah suatu tradisi yang juga kita lakukan di tempat kita, di Buton ini khususnya ya. Ini termasuk sunnah. Di sini dalam kitab dijelaskan faslun wal aqiqatu mustahabun. Wal aqiqatu mustahabun. Jadi hukum daripada akikah itu sendiri adalah mustahab, sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi anak yang telah lahir. Sunnahnya kepada siapa? Kepada walinya, orang tuanya. Maka di sini penjelasannya wahiya adzabihatu 'anil mauludi yauma sabihi. Yakni akikah itu sendiri adalah penyembelihan. Jadi nanti ada pembahasannya apa yang disembelih. Penyembelihan dari siapa? Dari anak yang baru dilahirkan. Kapan? Yauma sabihi, pada hari ke-7 dilahirkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ibarat selanjutnya adalah wa yudbahu anil ghulam syatani wa anil jariyah syatun. Jadi kesunahan daripada akikah ini sendiri adalah untuk anak ghulam laki-laki ini disunahkan adalah 2 ekor syatan, 2 ekor daripada kambing, dan untuk anak perempuan ini disunahkan hanya 1 ekor kambing. Nah, alhamdulillah ini juga yang kemudian sudah berlaku di tempat kita. Maka dalam proses akikah ini ada proses di dalamnya seperti cukur rambut, kemudian ada penyembelihan kambing tadi, dan yang kemudian ada namanya tasmiyah. Maka kapan ini semua dilakukan? Ini semua dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jadi sunnahnya ke-7 ya. Jadi kalau seseorang sudah mampu untuk menyembelih atau mengakikah daripada anaknya itu pada hari ke-7, maka disunahkan untuk melakukan penyembelihan tersebut. Kalau belum mampu di hari ke-7, boleh di hari ke-14, atau belum mampu lagi, boleh nanti di hari ke-21. Kapan kesunahan ini berlaku bagi orang tua si anak ini? Kesunahannya berlaku sampai anaknya ini baligh. Jadi mulai dia lahir sampai kapan? Sampai nanti anaknya ini baligh. Maka kalau sudah baligh, sudah putus kesunahan daripada orang tuanya untuk mengakikah daripada anaknya. Maka kalau seandainya seseorang ini sudah baligh, maka kesunahan orang tuanya ini sudah terputus. Maka jika seorang anak tadi yang sudah baligh kemudian dia ada kemampuan untuk mengakikah dirinya sendiri pun juga dibolehkan. Nah, ini menjadi sedekah. Jadi bukan menjadi kesunahan lagi ya, karena sunahnya itu gugur. Kapan kesunahan daripada seorang di akikah itu gugur? Ketika anak tersebut masuk usia baligh. Jadi tasmiyah itu sendiri apa namanya? Tasmiyah itu artinya memberi nama kepada anaknya. Jadi umumnya kesunahannya itu di hari ke-7 ya. Cuman pada dasarnya umumnya kita itu memberi nama di hari pertama ya, tidak apa-apa juga gitu. Maksudnya tidak kemudian ketika kita memberi nama di awal lahir daripada anak kita ini sudah menjadi satu kesalahan, tidak apa-apa. Tapi kesunahannya itu adalah di tasmiyah, diberikan nama kepada anaknya itu pada hari ke-7 kelahiran. Kalau tidak mampu, sunahnya diperpanjang sampai kapan? Hari ke-14 atau hari ke-21. Sampai kapan kesunahan tadi? Kesunahan tadi berlaku sampai usia baligh anak kita. Jadi sekali lagi kesunahannya bukan anaknya ya, tapi orang tuanya
mendapat pahala sunnah ketika mengakikah daripada anaknya, mulai daripada anaknya lahir sampai kapan? Sampai anaknya tersebut baligh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu kebiasaan kita yang dilakukan pada saat dahulu. Saya teringat waktu SMP atau SMA, ada satu kebiasaan kita adalah ketika ada acara akad nikah satu keluarga, maka di situ diakikah anaknya mengikuti daripada hewan yang dipotong untuk acara pernikahan itu, sapi. Nah, biasanya bukan satu dua orang anak yang diakikah pada saat itu, tapi ada sampai 5, 6, 7 orang. Maka ternyata ada ulama berpendapat bahwasanya boleh mengakikah anak dengan 1 ekor sapi. Nah, kalau untuk perempuan, kalau perempuan semua, maka 1 ekor sapi ini cukup untuk 7 orang anak perempuan. Tapi apabila di dalamnya laki-laki, maka tetap hitungannya setiap 1 ekor sapi itu berlaku untuk 7 ekor kambing, setara dengan 7 ekor kambing. Maknanya kalau ada anak laki-laki yang diakikah masuk dalam sapi tadi, maka berarti 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka itu setara dengan 1 ekor sapi. Nah, ini ternyata kebiasaan yang dilakukan di tempat kita, yang ternyata ulama juga sudah mengatur dalam kitab-kitab fikih. Ternyata boleh. Namun sepanjang ini, sekarang ini saya sudah jarang melihat ya, sudah jarang kita melihat kebiasaan, tradisi atau budaya ini mengakikah anak bersamaan dengan acara nikahan dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang anak perempuan, atau 1 ekor sapi untuk 3 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Ini sudah tidak diperlakukan lagi. Dan dahulu saya teringat sekali ketika mau ada akikah, ada 1 amalan kemudian yang dibuat berjanji. Nah, kenapa akhirnya ada bacaan berjanji di situ? Jadi sekali lagi untuk mendapatkan dari keberkahan daripada kitab maulud, kitab daripada berjanji itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata akikah yang berlaku di tempat kita ini pun juga ada kesunahan, ada keterkaitan dengan syariat, ada keterkaitan dengan agama. Ternyata telah diatur bahwasanya inilah akikah yang dibuat, yang notabene-nya juga berlaku di masyarakat kita dan sesuai dengan anjuran para ulama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk akikah ini sendiri, bagaimana kalau tabrakan dengan kurban? Nah, ini sering saya mendapat pertanyaan, Ustadz, apakah betul ketika ada orang belum akikah maka dia tidak boleh untuk berkurban? Nah, ini pemahaman yang salah ya. Maksudnya adalah akikah ini 1 amalan lain, sedangkan kurban ini juga 1 amalan lain. Maka tidak ada keterkaitan antara kalau ada orang belum kurban atau ada orang belum akikah ini tidak boleh kurban, tidak ada seperti itu ya. Jadi ini 2 amalan yang berbeda. Akan tetapi misalnya ada anak lahir pada tanggal 3 Zulhijjah, maka kan tanggal 10 itu adalah Idul Kurban, dan boleh di situ adalah kesunahan untuk mengadakan hewan kurban. Maka ketika ada seseorang bertepatan dengan ini, apa yang dilakukan? Ternyata lebih utama kita berkurban dulu daripada akikah. Kenapa demikian? Karena akikah ini kesunahannya panjang. Sejak kapan? Sejak anak kita lahir tadi sampai dia menjadi baligh. Kesunahannya itu panjang. Sedangkan untuk kurban ini kesunahannya hanya pada bulan Zulhijjah saja. Maka ketika bertabrakan seperti itu, makna yang kita dahulukan apakah akikah dulu atau kurban dulu? Maka ternyata yang lebih utama adalah kita kurban dulu. Karena kenapa? Kesunahan daripada akikah tadi panjang sampai kapan? Sampai anak kita ini baligh. Maka kalau ada kemampuan, bagus setelah kemudian kurban, dirangkaikan juga nanti setelah lebaran itu dirangkaikan dengan dengan akikah pada hari ke-14. Kalau tidak sanggup di hari ke-7, boleh di hari ke-14 atau enggak hari ke-21, atau boleh dilanggengkan, ditunggu sampai ada kemudahan sampai anak kita balik. Kalau anak kita sudah balik, maka kesunahan kepada orang tua untuk mengakikah daripada anaknya ini sudah gugur. Sekali lagi, untuk 1 anak laki-laki ini 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana dengan berkongsi kepada sapi tadi? Kalau sapi tadi 1 ekor sapi itu untuk 7 anak wanita dibolehkan, dan atau 1 ekor sapi untuk 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan pun juga ini dibolehkan.